Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menceritakan kisah horor tentang rumah yang selalu memakan korban. Masyarakat di sana menyebutnya dengan rumah berdarah. Berikut ini adalah kisahnya. Dulu di kampungku ada satu rumah yang ditinggal oleh pemiliknya karena dia tak mampu untuk membayar utang-utangnya. Perusahaan yang dikelolanya bangkrut dan mereka jatuh miskin. Mereka pun pergi meninggalkan kampung ini dan aku pun gak tahu entah di mana mereka sekarang. Dulu setelah kedua anaknya meninggal, ibunya sering teriak-teriak seperti kesurupan. Namun, tak ada satu orang warga pun yang berani masuk karena pintu pagarnya selalu terkunci. Setelah mereka pergi dari kampung ini, banyak sekali ada kejadian-kejadian aneh. Banyak warga yang melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan di halaman rumah itu dengan tubuh dan wajah yang hancur. Aku pun hanya mendengar kabar-kabar saja dari para tetangga dan juga warga di sana. Karena jujur, aku tak pernah melihat kejadian apapun di rumah itu. Suatu pagi saat akan diadakan penyuluhan tentang kebersihan desa, tak sengaja para warga menemukan mayat tergantung dengan leher terjerat tali. Rupanya dia adalah Pak Amir, seorang tukang bersih-bersih di rumahnya Pak Rudi. Rumah Pak Rudi bersebelahan dengan rumah kosong itu, namun dibatasi oleh tembok. Warga kampung gempar, termasuk Pak Rudi. Dia sama sekali tak menyangka kalau salah satu pengurus rumahnya meninggal dengan mengenaskan. Para saksi pun dibawa oleh polisi untuk dimintai keterangan. Namun, polisi sampai sekarang tak bisa menemukan pembunuhnya. Berlanjut kejadian berikutnya, masih di tempat yang sama. Ditemukan mayat yang tergantung persis seperti mayat Pak Amir kemarin. Rupanya kali ini korbannya adalah Pak Sandi, pemilik warung makan di dekat rumah kosong itu. Polisi pun kembali mendatangi lokasi kejadiannya. Namun, polisi heran. Rumah itu sudah dipagari oleh kawat berduri dan pintu pun tidak bisa dibuka. Jadi, bagaimana caranya mayat-mayat itu dibawa ke sana? Dan anehnya, mayat-mayat itu tanpa goresan ataupun luka sedikit pun. Polisi pun kembali menyelidiki kasus ini. Namun nihil. Polisi tidak dapat menemukan pelakunya. Suatu malam, kami mendengar Mak Kartini, seorang buruh cuci pakaian di kampung ini, berteriak meminta tolong karena dia mendapati suaminya yang sudah tak ada lagi di tempat tidurnya. Padahal Mak Kartini yakin kalau tadi suaminya tidur bersamanya. Namun anehnya, pintu terkunci dari dalam. Jadi mustahil kalau suaminya keluar malam-malam tanpa membuka pintu. Lantas kemana suaminya? Para warga pun ikut panik. Semua ikut mencari, namun tak membuahkan hasil. Keesokan paginya, suami Mak Kartini ditemukan di rumah kosong itu, dengan posisi tergantung dengan tali di lehernya. Mak Kartini pun menangis sejadi-jadinya dan akhirnya pingsan. Polisi dibantu para warga semuanya mengevakuasi mayat suami Mak Kartini. Mereka kesusahan untuk mengevakuasinya karena rumah itu dikelilingi kawat berduri.
Dan polisi pun kembali memotong kawat-kawat tersebut agar proses evakuasinya bisa dilakukan. Polisi dan Pak RT dibantu warga pun merencanakan akan memasang CCTV di tempat itu, agar kiranya jika ada korban lagi setidaknya akan tahu pelakunya. Malam berikutnya, giliran Bu Karmi yang jadi korban. Anak-anak mereka menangis, berlari ke rumah Pak RT dengan wajah ketakutan meminta tolong. Warga pun ikut keluar karena mendengar teriakan anaknya Bu Karmi. Anak-anaknya menceritakan ke Pak RT kalau ibunya tiba-tiba hilang dan mereka takut ibunya jadi korban di rumah kosong itu. Pak RT pun menyuruh para warga untuk membantu mencari Bu Karmi. Namun, tak ada yang menemukannya. Sampai pagi pun datang. Akhirnya, mereka mencari ke arah rumah kosong itu dan ditemukannya Bu Karmi sudah tak bernyawa. Seperti korban sebelumnya, Bu Karmi meninggal dengan keadaan tergantung. Tak terasa, semua warga meneteskan air mata melihat kejadian ini. Karena Bu Karmi sekarang meninggalkan kedua anaknya, yaitu Asep dan Joko. Asep dan Joko kini menjadi yatim piatu. Ayah mereka meninggal 1 tahun yang lalu karena keracunan gas di tempat bekerjanya. Dan kini ibunya pun menyusul ayahnya. Tinggal Asep dan Joko kini menjadi anak yatim piatu. Pak RT pun mulai bicara. Para warga, jika terus-terusan seperti ini, maka akan semakin banyak korban berjatuhan, kata Pak RT. Di sela-sela Pak RT berbicara, ada salah satu warga berbicara. Pak RT, bagaimana kalau kita cek rekaman CCTV yang sudah kita pasang kemarin? Katanya. Akhirnya Pak RT teringat dengan kamera CCTV yang sudah dipasangnya kemarin. Akhirnya diputarlah rekamannya. Detik demi detik, menit demi menit ditontonnya video itu sampai akhirnya betapa terkejutnya Pak RT melihat isi dari rekaman itu. Terlihat 5 anak kecil tanpa mengenakan busana sedang mengeksekusi Bu Karmi. Terlihat Bu Karmi tak bergerak seperti mematung. Sungguh sesaknya anak-anak mereka melihat kejadian itu. Asep dan Joko tak kuasa melihat kejadian menyeramkan yang begitu tragis yang dialami oleh ibu mereka.